Faktanya sekarang yang ada ternyata Wahabi, ya, laki-lakinya itu kalau keluar rumah tidak menggunakan cadar. Inilah yang disebut dengan munafik dalam ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah hukum bercadar. Apakah bercadar ini merupakan syariat di dalam Islam atau sekedar budaya saja? Beberapa hari yang lalu ada salah satu akun Facebook dari Manhaj Salafi Wahabi membuat tulisan dengan judul membantah syubhat cadar itu budaya Arab dan hanya mubah saja. Dalam tulisan tersebut, akun Facebook ini yang bernama Muhammad Ashrafuddin Amna menyimpulkan bahwa bercadar itu merupakan syariat Islam, sehingga setiap orang yang tidak bercadar maka ini terkena hukum dosa karena bertentangan dengan syariat Islam. Dan juga akun Facebook ini di dalam tulisannya mengutip salah satu pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa menutup wajah ini termasuk hukumnya wajib, ya, karena wajah ini termasuk aurat sehingga wajib ditutup, kalau tidak ditutup maka haram. Nah, akun ini pun juga sempat berdiskusi dengan saya, ya. Kemudian dia menantang bahwa ada tidak ulama yang mengatakan ini bukan syariat Islam, ya. Ada tidak ulama yang mengatakan bahwa menggunakan cadar itu bukan syariat Islam, ya. Oke, kita bahas ya persatu persatu. Kita bahas dari masalah apakah wajah itu termasuk aurat atau tidak, karena ini berangkat membahasnya dari hal tersebut. Kemudian yang kedua kita juga bahas apakah dalam mazhab Syafi'i itu sepenuhnya seluruh ulama Syafi'iyah itu mengatakan bercadar ini hukumnya wajib. Nanti juga kita lihat pendapat-pendapat ulama yang lain yang selain mazhab Syafi'i, karena tadi mengutip pendapatnya mazhab Syafi'i. Oke, kita ambil dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di dalam kitab ini disebutkan wa qad ikhtalafal fuqaha'u fi kaunil wajhi auratan fadhhaba jumhurul fuqaha'i al-Hanafiyatu wal Malikiyatu wasyafi'iyatu wal Hanabilatu ila annal wajha laisa bi auratin. Katanya di sini bahwa ulama masih berbeda pendapat tentang apakah wajah itu termasuk aurat atau tidak. Ya, bahkan di sini dikatakan menurut jumhur fuqaha itu mengatakan wajah ini bukanlah aurat. Jadi wajah ini bukan aurat menurut jumhur fuqaha. Berarti yang mengatakan ini aurat hanya sebagian kecil dari para ulama fikih. Nah, karena wajah ini bukanlah aurat, lalu bagaimana hukum menutup wajah ini? Apakah wajib atau hanya sekedar biasa-biasa saja, mubah saja? Maka selanjutnya disebutkan wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha an tasturahu fatantakiba wa laha an takshifahu fala tantakiba. Kalau ternyata wajah itu bukanlah sebuah aurat, maka fa innahu yajuzu laha an tasturahu, maka dia boleh menutupnya. Kata boleh ini berarti menunjukkan bahwa dia boleh juga tidak menutup. Nah, makanya redaksi selanjutnya walaha an takshifahu, maka dia juga boleh membukanya. Jadi wanita itu boleh menutup aurat, menutup wajahnya dan juga boleh membuka wajahnya, karena itu wajah ini bukanlah aurat menurut jumhur fuqaha. Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, ya, dalam mazhab Syafi'i memang ada redaksi dikatakan tumna'ul mar'atu syabbatu min kashfi wajhiha bainar rijali fi zamanina la li'annahu auratun bal li khawfil fitnati. Memang mazhab Hanafi itu melarang wanita itu membuka wajah, ya, jadi tidak diperbolehkan dalam mazhab Hanafi pada saat sekarang itu membuka wajah, tapi ini bukan karena wajah itu bagian dari aurat, tapi li khaufil fitnah, khawatir terjadi fitnah. Nah, jadi sehingga kalau ini ternyata tidak terjadi fitnah, maka ini dalam mazhab Hanafi tidak mempermasalahkan. Bahkan menarik dari pendapatnya mazhab Maliki tentang masalah bercadar. Ketika tadi dikatakan wajah itu bukanlah aurat yang tidak wajib ditutupi, maka dalam mazhab Maliki juga menarik dikatakan yukrahu intiqabul mar'ati ay taghtiyatu wajhiha
wa huwa ma yasilu lil uyuni sawa'un kanat fi sholatin aw fi ghairiha. Kanal intiqabu fiha li ajliha aula li annahu minal wuluwi. Bahkan dalam mazhab Maliki bercadar itu bukan wajib, bukan hanya wajib tapi justru makruh. Kalau kita menggunakan mazhab ini, maka justru yang baik itu tidak menggunakan cadar. Kenapa? Karena katanya tadi li annahu minal wuluwi, karena ini terlalu ekstrem, berlebihan. Orang perempuan yang menggunakan cadar ini berlebihan. Jadi seandainya di Indonesia ini ada wanita yang tidak menggunakan cadar, maka menurut mazhab Maliki itulah yang benar, itulah yang sunnah. Apalagi justru kalau di tempat-tempat kerja, inilah yang justru yang menjadi fitnah kalau ternyata menggunakan cadar. Nah, ini pendapat dari berbagai ulama. Sekarang apakah dalam mazhab Syafi'i itu seluruhnya mengatakan menggunakan cadar itu hukumnya wajib? Ya, ini saya kutip dalam kitab Al-Bajuri yang juga ini bermazhab Syafi'i. Di sana dijelaskan wa wajhul imamu bittifaqil muslimina alaman innisa'i minal khuruji safiratil wujuhi ay kashifatil wujuhi wa bi anan nadhara muharrikun lisyahwati wa madinnatil fitnati wa madinnatul fitnati. Artinya dalam mazhab Syafi'i memang banyak orang Islam sepakat kalau perempuan itu keluar rumah itu agar tidak terbuka wajahnya. Tidak terbuka wajahnya ini, larangan ini bukan karena wajah itu aurat dalam mazhab Syafi'i. Ya, menurut kitab ini bukan karena aurat, tapi katanya tadi bi anna nadhara muharrikun lisyahwah, karena dapat menggerakkan kepada syahwat. Ya, jadi larangan perempuan keluar rumah itu tidak menggunakan cadar itu bukan karena wajah ini aurat, tapi karena muharrikun lisyahwah. Nah, gitu. Kemudian ya, selanjutnya Al-Bajuri juga mengatakan wakila la yahrumu. Wakila dan dikatakan ya, ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i la yahrumu, tidak haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu juga terjadi ikhtilaf. Ada sebagian yang mewajibkan memang menggunakan cadar, ada yang mengatakan ini tidak wajib menggunakan cadar. Sehingga kalau tidak menggunakan cadar maka ini tidak haram. Nah, gitu. Nah, bahkan menurut Syekh Al-Bajuri di sini, bagi wanita yang ada pada saat ini lebih baik tidak menggunakan cadar, malah direkomendasikan untuk tidak menggunakan cadar. Pada redaksi selanjutnya, wal mu'tamadu al-awwalu wala ba'sa bi taqlidits tsani la siyama fi hadzal zamani alladzi kathura fihi khurujun nisa'i fit turuqi wal aswaqi. Memang pendapat yang muktamad itu adalah pendapat yang kuat ya. Itu memang pendapat yang pertama yang mengatakan wanita keluar rumah itu tidak boleh tidak bercadar karena khawatir madinatul fitnah katanya tadi. Namun direkomendasikan oleh Syekh Al-Bajuri, nah, wala ba'sa bi taqlidits tsani, tapi tidak apa-apa ya bertaklid kepada pendapat yang kedua yang mengatakan tadi tidak haram wanita keluar rumah tidak menggunakan cadar. Ya, direkomendasikan malah. La siyama fi hadzal zamani, lebih-lebih kalau di zaman saat ini. Kenapa zaman saat ini kok direkomendasikan untuk tidak menggunakan cadar? Karena pada saat ini wanita itu sudah terbiasa keluar rumah ke pasar-pasar, kemudian ke kantor-kantor kerja ya. Sehingga kalau dia dipaksa untuk menggunakan cadar maka ini terasa memberatkan. Sehingga disinilah ternyata mazhab Syafi'i justru merekomendasikan kepada wanita-wanita yang ada sekarang ini tidak menggunakan cadar. Nah, gitu. Kemudian menariknya lagi, ternyata teman-teman Salafi yang mengatakan bahwa perempuan ini haram karena tidak menggunakan cadar, lalu dia mengutip pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa wajahnya perempuan itu aurat, ya. Ini ternyata mereka tidak konsisten. Ya, tidak konsisten dalam perbuatannya. Kenapa dikatakan tidak konsisten? Saya tidak paham apakah mereka itu tidak tahu dalam mazhab Syafi'i atau pura-pura tidak tahu, atau mereka itu memang munafik di dalam ilmu pengetahuan.
Ya, kenapa demikian? Karena jelas ya di dalam mazhab Syafi'i bahwa auratnya laki-laki kalau bersama dengan perempuan yang lain, maka ini adalah seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya. Sehingga dengan demikian maka laki-laki kalau bersama dengan perempuan yang ajnabi yang bukan mahramnya, dia juga harus bercadar. Faktanya sekarang yang ada ternyata Wahabi ya laki-lakinya itu kalau keluar rumah tidak menggunakan cadar. Inilah yang disebut dengan munafik dalam ilmu pengetahuan. Saya bacakan dalam mazhab Syafi'i. Ini masih dalam kitab Al-Bajuri yang dikenal juga kitab mazhab Syafi'i. Di sana dijelaskan, wa amma auratuhu indan nisa'il ajnabiyati fajami'u badanihi, bahwa auratnya laki-laki ya kalau bersama perempuan lain maka fajami'u badanihi, maka seluruh badannya. Ya, sampai sekarang ternyata saya belum menemukan laki-laki dari mazhab ya, dari manhaj salafi wahabi ini yang menggunakan cadar. Seharusnya kalau memang dia konsisten dengan ilmu pengetahuan dan dia jujur, tidak munafik, maka dia harus juga menggunakan cadar. Ya, kalau ternyata menyalahkan wanita-wanita Indonesia yang ada di sini kemudian karena dia tidak menggunakan cadar, maka seharusnya tidak disalahkan. Dia sudah benar dalam masalah fikih karena dia bisa bertaklid kepada ulama yang mengatakan bercadar itu tidak wajib, bahkan makruh menurut mazhab Maliki tadi. Maka boleh-boleh saja, sah-sah saja wanita-wanita yang ada di Indonesia ini yang merasa gerah dengan menggunakan cadar, maka dia sudah jangan disalahkan karena dia bebas bertaklid kepada ulama yang mengatakan bercadar itu tidak wajib. Kalau kemudian yang perempuan itu harus bertaklid kepada yang haram tapi laki-lakinya tidak wajib bertaklid kepada yang mengatakan haram, ya membuka wajah, ini namanya lucu, namanya ini munafik dalam ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam masalah cadar itu ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jangan paksakan orang itu kepada pendapat yang justru akan membuat mereka gerah. Ya, kalau masih ada peluang dengan yang enak, maka kita ambil saja yang nyaman-nyaman. Biar mereka beragama dengan rasa nyaman, damai, dan tentram. Ya, tidak terpaksa, dia diikat, ya, tidak kayak disembelih dan sebagainya. Jadi sampaikan dengan sejujurnya bahwa ulama itu berbeda pendapat tentang masalah hukum cadar. Ada yang mewajibkan, ada yang juga membolehkan, bahkan ada yang memakruhkan. Jadi sampaikan dengan sejujurnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.